Kalau tak nyinggung sidik menyangkut kekuatan kuhan ya. Kuhan itu dukun utai kahin. Jadi ngantes sak mangke ya kados mungkin sampean nate delok teng TV niku, peramal-peramal yang wawancara terbuka yang terbukti benar secara internasional kados gempa di Aceh, terus ada angin ribut teng Florida, teng Amerika, itu kan banyak orang peramal yang mimpi terus jumpa peres disaksikan orang nopo banyak, kemudian kejadiannya ya seperti itu. Saudara-saudari dimanapun berada, inilah penyampaian dari Kusbaha tentang ramalan-ramalan yang dibawa langsung oleh narasumber kita yang namanya lagi populer baru-baru ini, yaitu dari Pantai Losari, Ratu Ayu. Apa yang akan terjadi setelah tanggal 6 bulan 6 2026? Pemirsa, simak penjelasannya dari Ratu Ayu. Tahukah yang terjadi di Venezuela? Apakah itu nanti tidak akan terjadi di Indonesia? Yang bisa terjadi ya? Itu yang aku lihat, Mas. Itu yang aku lihat. Lalu kalau itu terjadi, bagaimana nasib Indonesia? Itu yang harus dipikirkan. Nggak bisa nerusin. Oke, nggak apa-apa Ratu. Mungkin Prabowo akan jadi presiden terakhir Indonesia ya. Setelah berhasil melakukan ramalan yang tepat dan benar-benar terjadi, mulai dari kerusuhan di bulan Agustus, bencana besar di Pulau Sumatera, khusus di Aceh, yang sudah diramalkan oleh orang ini beberapa waktu sebelumnya, berhasil terjadi. Kali ini kami mengundang kembali sosok tersebut untuk melihat apa yang akan terjadi di tahun 2026. Akan seperti apa Indonesia, bagaimana dalam konteks geopolitik. Langsung saja kita sambut. Sekali lagi selamat datang. Terima kasih kembali sudah kembali datang lagi Ratu Ayu Losari. Sebelum melanjutkan menyimak video ini, perlu diketahui bagaimana dalam pandangan Islam sebuah ramalan-ramalan dan bagaimana hukumnya dalam Islam bagi peramal-peramal. Sebelum menyaksikan apa yang disampaikan oleh Ratu Ayu dan peramal-peramal populer lainnya, simak yang satu ini penjelasannya dari Yang Mulia Ustadz Abdul Somad. Jadi praktek-praktek tradisional seperti ini, praktek-praktek manual ini sekarang masih ada diyakini orang melalui ramalan-ramalan. Kelihatannya Anda ini sial ini. Kalau dilihat dari tanggal lahir Anda sialannya banyak, maka sialannya mesti dibuang ini. Sial ini. Kalau kita ketemu sama orang yang ngomong begitu ke kita, nggak usah pakai ayat Quran, nggak usah pakai hadis Nabi, nggak usah pakai kata Imam Syafi'i, kata Imam Hanafi, kata Imam Maliki, kata Imam Hambali, nggak usah. Terus pas ngomong dia sama kita, dia bilang, kalau dilihat-lihat ya dari tanggal lahir kamu ini sial ini, banyak membawa sial ini. Langsung tempeleng mukanya, lepak. Nah, habis itu dia kan marah, habis itu marah nih. Kenapa kau tempeleng? Tanya. Kenapa kau tak tahu masa depanmu? Kau bisa meramal masa depanku kan? Kau bilang aku sial kan? Iya. Kenapa kau tak tahu aku akan menempeleng mukamu? Sedang nasib kau aja kau tak tahu. Bagaimana pula kau mau meramal nasib aku? Kasar dia, kasar kita.
Jahil dia balas juga dengan jahil. Jangan pakai ayat. Rasulullah mengajar, tak mempan, pak mukanya. Saya karena belum pernah aja jumpa orang meramal saya. Kalau diramalnya saya, kalau dibilangnya, kalau saya lihat-lihat ini Ustadz, kayaknya Ustadz banyak sialnya nih. 2 kali saya katakan, pak sekali. Kenapa kau tak tahu bahwa aku akan menempel engkau? Hah? Jadi jangan mau dimasukkan orang ke dalam kotak. Dia sudah punya kotak ini kotak. Dimasukkannya kita bulat-bulat ke dalam kotak ini. Dihipnotisnya kita entah apalah kata dia. Jangan mau dimasukkan ke dalam kotak. Masukkan pula dia balik ke dalam kotak kita. Memang dia aja yang punya kotak. Kita pun punya kotak juga. Aku pun punya kotak. Kau pun bisa juga aku masukkan dalam kotakku. Bukan kau aja yang punya kotak. Itulah pentingnya kita berilmu, punya keyakinan, punya kepercayaan diri bahwa dalam Islam tidak ada yang namanya sial. Lalu kemudian setelah kita pahami ini, sial karena pohon kayu, jangan ditanam pohon kayu ini, nanti akan mendatangkan sial. Sial karena burung, jangan pergi kalau burung terbang ke sini, kalau terdengar suara burung, sial. Sial karena hari, jangan begini, ini hari sial. Sial karena bulan, jangan melakukan ini di bulan ini sial. Maka ketika Islam datang, dihilangkan ini semua. Tapi ada beberapa hadis, digabungkan beberapa hadis, lalu kalaupun ada sial itu, kata Nabi SAW, sial itu pada 3. Yang pertama al-mar'atu, perempuan. Yang kedua wadabbatu, hewan tunggangan. Yang ketiga al-manzilu, rumah. Loh, tadi katanya nggak ada sial, ini kok mah ada sial 3? Pahami dengan baik. Yang pertama al-mar'atu, perempuan yang sial. Maksud perempuan sial di situ adalah karena perbuatannya. Dia berselingkuh, dia minum khamar, dia pakai narkoba. Jadi sialnya itu karena perbuatannya. Nah, saudara-saudari dimanapun berada, sebelum melanjutkan menonton video ini, perlu saudara-saudari siapkan dulu mental, karena yang akan dibahas kali ini oleh narasumber sekaligus, yaitu Kusbaha, Ratu Ayu, Hargumai, dan Ustadz Abdul Somad. Inilah penjelasan dari Ratu Ayu, lalu nanti dijawab oleh Kusbaha, lalu nanti dibimbing langsung oleh Ustadz Abdul Somad. Inilah penjelasan ramalan yang akan terjadi di tahun 2026 yang disampaikan oleh Ratu Ayu dari Pantai Losari. Makasih Mas, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ratu Ayu, apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik. Kami happy ya dengan kedatangan Ratu Ayu karena beberapa kali juga menyempatkan waktunya di sela-sela kesibukannya untuk datang ke sini. Terima kasih. Sama-sama Mas Radit, my pleasure. Ya, Ratu kemarin itu kan Ratu berhasil untuk secara tepat memprediksi, meramal sebuah bencana yang sangat besar yang terjadi di Aceh dan beberapa wilayah di Sumatera waktu itu ya. Iya. Dan ketika syuting di sini juga banyak sekali yang komen tentang bagaimana Ratu memprediksi ini semuanya. Setelah itu tuh gimana kehidupannya Ratu? Banyak yang datang ke Ratu nggak nanya ini itu, atau secara gaib ada yang marah nggak sih kalau Ratu ngasih tahu ini? Karena kan tanda kutip misalnya takdir, terus Ratu membocorkan, apakah ada harga yang harus dibayar sama Ratu? Ratu mengalami sebuah kemalangan atau sebuah teguran dari langit misalnya gitu, kayak gini-gini tuh ada nggak sih Ratu? Alhamdulillah selama ini yang aku jalanin ya
nggak pernah terjadi apa-apa sih Mas. Artinya ketika aku mau mengungkapkan sesuatu kan aku juga doa dulu. Dan tidak sembarangan, ada beberapa hal yang memang harus diungkap, ada yang tidak. Dan beberapa yang nggak boleh diungkap mungkin aku bisa memberikannya dengan kisi-kisi aja. Mungkin kayak kemarin beberapa kisi-kisi karena memang nggak boleh disebut dan mungkin yang lainnya juga seperti itu. Dan buat teman-teman semuanya ya, ketika sebuah prediksi atau ramalan dari Ratu Ayu misalnya tidak tepat, justru sebenarnya bukan dilihat dari sisi yang ini nggak bener nih, itu buktinya nggak terbukti segala macam. Justru kalau dari obrolan kami dari beberapa episode berikutnya, justru ketika Ratu Ayu memprediksi, justru Ratu Ayu itu mengajak untuk masyarakat berdoa, minta sama Yang Maha Kuasa supaya hal ini jangan sampai terjadi. Jadi ketika misalnya belum terjadi, bisa diundur gitu ya, atau sama sekali tidak terjadi, mudah-mudahan justru bagaimana kita bisa bersyukur bahwa Ratu sudah memprediksi, kita semua berdoa dan kejadian itu tidak benar-benar terjadi. Nah, mumpung Ratu Ayu datang lagi ke sini, apa yang akan terjadi di 2026? Apa yang akan terjadi di Indonesia? Gimana dari Indonesia dulu deh? Sebenarnya mungkin di podcast aku yang pertama ya sudah sempat aku spill beberapa mengenai apa yang akan terjadi dengan Indonesia beberapa tahun ke depan, dan mungkin prosesnya juga akan mulai dari tahun ini sampai dengan 5 tahun ke depan ya Mas ya. Di tahun ini, khususnya di tahun 2026 ini, yang jelas mungkin masyarakat melihatnya Indonesia tidak terjadi sesuatu apapun yang serius. Tapi yang aku lihat justru berbeda. Sesungguhnya dalam pemerintahan yang sekarang ini, kita itu banyak mengalami tekanan-tekanan yang mungkin tidak bisa diekspos. Dan jujur sebenarnya aku berat mengungkap ya Mas ya, karena berharap semoga ini tidak terjadi, karena kalau aku lihat dari proses dari tahun lalu dan sekarang, dan proses itu terus berjalan, bahkan tanda-tanda apa yang pernah aku lihat di tahun lalu dan aku prediksi di tahun ini juga, lambat laun itu juga sudah muncul ke permukaan. Banyak sekali polemik-polemik yang sedang dihadapin pemerintahan saat ini khususnya. Bukan lagi tentang banjir, bukan lagi tentang bencana, tapi ada hal yang serius yang memang pemerintahan kita saat ini posisinya adalah maju kena, mundur kena. Dan ini akan berdampak sangat luar biasa ke depannya bagi Indonesia. Seperti yang aku pernah spill di podcast aku yang pertama, bahwasanya beberapa tahun ke depan Indonesia akan menjadi suatu negara yang berbeda. Mungkin secara pemerintahannya atau mungkin secara kedudukannya, yaitu Indonesia akan menjadi pemerintahan kerajaan. Wow. Dan itu akan benar-benar terjadi. Mengingat juga di sini banyak mayoritas agama kita adalah Muslim, itu juga akan menjadi suatu ancaman besar ke depannya bagi negara-negara yang saat ini sedang terjadi konflik. Mungkin saat ini belum nampak. Bentar dulu. Kenapa Ratu? Bentar dulu ya. Oke, tahan dulu teman-teman semuanya ya. Kita berikan waktu dulu untuk Ratu. Ini yang aku khawatirkan di podcast sebelumnya yang memang mungkin aku hanya memberikan beberapa clue ya Mas. Karena memang kita itu, akankah negara kita ini masih bisa menjadi negara yang utuh atau tidak ke depannya? Karena memang banyak hal yang
dari tahun 2026 sampai dengan 30 ini, masa 5 tahun ini akan menjadi masa yang paling buat Indonesia itu akan sangat berat menurut saya. Gimana ya aku mau ngomong tapi kayak ketekan. Ntar dulu deh, yang boleh nggak kita ke Pertanyaan berikutnya aja ya, oke. Ya. Tadi kita ngomongin tentang Indonesia di tahun 2026 akan seperti apa yang akan terjadi dan sebagainya. Tadi Ratu juga menyinggung soal pemerintahan sekarang yang terjepit maju kena dan mundur kena. ya, Secara garis besar mungkin ya, Ratu bisa bercerita apa yang akan terjadi dengan pemerintahannya Prabowo hari ini memangnya? secara politik luar negeri sebenarnya kita dalam masa negosiasi seperti yang terjadi di Venezuela. Ya, Venezuela sebenarnya Indonesia hanya menunggu bom waktu saja. Seperti yang aku pernah bilang di beberapa podcast sebelumnya, bahwasanya Indonesia adalah ancaman yang paling besar sesungguhnya. Tujuan mereka adalah Indonesia. Dan aku pernah spill beberapa daerah yang memang sedang saat ini menjadi tujuan mereka. Salah satunya adalah Papua dengan tambang yang terbesar, dan Aceh, kemudian Kalimantan. Oke. Sebelum kita masuk ke sana, kan tadi juga Ratu menyinggung soal konflik geopolitik ya. Tentang bagaimana akhir-akhir ini isu yang berkembang adalah Amerika menyerang Venezuela sampai dengan menangkap presidennya. Kemudian mau mengembargo negara tersebut karena ingin menguasai minyak dan sebagainya yang terjadi di Venezuela. Yang menarik, ada satu kapal tanker punya Rusia yang sedang bersandar di dekat sama Venezuela itu juga diamankan oleh pihak Amerika, walaupun dikawal dengan beberapa armada perang dari Rusia. Nah, ini menjadi sebuah ketakutan yang sangat besar karena ini baru terjadi kayak 1-2 hari terakhir. Akan terjadinya perang dunia ketiga. Betul. Di mana Cina juga sudah bersiap-siap. Betul. Karena mereka di lepas pantainya dijaga sama militer dari Amerika supaya tidak ada keluar masuk dari negaranya. Itu. Apakah ini akan benar-benar mungkin eskalasinya semakin besar Ya. tentang si konflik geopolitik peperangan besar antar beberapa negara itu? Apakah ini yang Ratu maksud di podcast kita yang pertama, ada banyak api, ada banyak ledakan, kehancuran di berbagai daerah? Jawabannya adalah ini pemicunya, Ratu. Apa yang akan seperti apa nanti itu dunia ini, Ratu? Aku nggak bisa bayangin. Apa yang nanti akan terjadi dengan Indonesia. Dan seperti aku bilang, adanya 7 atau 9 gunung yang nanti akan meletus itu adalah suatu tanda. Memang aku tidak memberikan secara detail tanda apa itu, dan bahkan aku sempat spill mungkin Indonesia ini akan terpecah belah. Karena yang aku lihat ada beberapa daerah sebenarnya yang sudah di tahun-tahun sebelumnya itu sudah terjual, dan mungkin pemerintahan yang saat ini adalah hanya meneruskan. Jadi sebenarnya yang terjadi yang sekarang ini adalah tidak mengerti apa-apa. Jadi dalam masa pemerintahan untuk meneruskan ini memang sangat berat ya, dan berisiko yang sangat tinggi. Maka aku bilang di podcast yang pertama bahwa betul akan terjadi perang, dan sekarang ini memang sudah tahapnya adalah mereka sedang persiapan ya. Bahkan Indonesia ini adalah salah satu negara yang terjepit dan terhimpit, dan yang akan salah satu yang diperebutkan. Karena banyaknya sumber kekayaan yang ada di bumi Indonesia ini ya. Iya. Salah satunya tadi disebutkan emas yang ada di Papua. Wow. Masalahnya adalah apakah masyarakat kita siap? Dan itu yang aku nggak bisa
sebutkan di podcast yang pertama sampai aku berat untuk mengungkap sebenarnya. Karena aku takut nanti orang kan pasti tahu sendiri ya Mas. Ini bohong lah ini. Nah itu. Nah justru aku tuh menahan diri supaya ini tuh tidak terjadi. Dan aku tuh setiap malam aku hampir gak bisa tidur. Kemudian aku berdoa supaya kalau bisa ya Allah jangan sekarang. Aku minta diundur. Karena ya itu tadi, kita masih ada keluarga di sini. Kemudian kita juga dihadapkan pada masalah perekonomian yang memang belum selesai, masyarakat yang sedang terkena bencana alam. Tapi kita nggak pernah tahu apa rencana Tuhan. Yang jelas beberapa tahun ke depan masyarakat harus bersiap-siap untuk bisa, ya setidaknya aku minta cuman berdoa ya. Masyarakat untuk bisa berdoa, untuk bisa minta kepada Allah agar negara kita akan bisa selamat dan juga tidak akan terjadi apa-apa. Karena ketika perang dunia ketiga ini terjadi, itu akan berdampak sangat luar biasa. Di mana Indonesia akan menjadi negara yang terjepit dan mau tidak mau terbawa dalam pusaran peperangan dari dua kekuatan dunia ini, maksudnya Ratu, seperti itu ya tadi ya. Oke, Ratu, ini saya pernah membaca melihat sebuah video di TikTok atau di Reels gitu, ada yang meramalkan bahwa Prabowo akan jadi presiden negara Indonesia yang terakhir. Setelah itu sistem dan tatanannya akan berubah. Mari Prabowo. Dek dicatat bahwa gak ono presiden tuh. Sekarang presiden. Gak ono. Balik nang Jawa. Balik nang Jawa. Iya, rojo. Ratu melihat hal ini juga nggak sih? Saya pernah spill di podcast yang pertama bahwasanya beberapa tahun ke depan Indonesia akan menjadi negara kerajaan dan akan kembali seperti zaman kerajaan. Ya. Dan apakah Prabowo akan menjadi presiden terakhirnya Indonesia? Yes. Mungkin teman-teman semuanya yang ada menonton di rumah, ada banyak banget pertanyaan di kepala kalian gitu ya, terkait percaya atau tidak percaya dengan apa yang diramalkan oleh Ratu Ayu. Tapi sebenarnya tugasnya adalah bukan untuk, menurut saya ya, bukan untuk mencerca dari Ratu Ayu, tapi lebih bagaimana kita berdoa bersama-sama supaya jangan sampai hal ini bisa terjadi ya Ratu ya. Supaya Indonesia tetap baik-baik saja dan jangan sampai terjadi satu hal yang mengerikan gitu. Tapi kalau misalnya menjadi sebuah kerajaan, let's say benar-benar terjadi, Indonesia menjadi sebuah negara kerajaan, apakah kondisinya akan lebih baik dibandingkan dengan apa yang kita punya hari ini? Masalahnya yang jadi persoalan siapa yang memimpin. Dan yang memimpin yang jelas adalah bukan dari bangsa kita tapi dari bangsa orang asing. Justru bangsa asing kan? Oh, artinya pemimpin berikutnya ketika menjadi sebuah kerajaan, pemimpin ini adalah pemimpin boneka yang dikendalikan sama negara asing? Ya. Ya no wonder sih, maksudnya kayak apa yang dilakukan sama Amerika ke Venezuela, Amerika ke Afghanistan, Amerika ke Irak, yang kemudian mereka masuk ke sana, membombardir, kemudian menaikkan presiden yang baru atau pemimpin negara yang baru yang merupakan pimpinan boneka dari Amerika kan. Karena setelah bertahun-tahun Amerika menyerang Afghanistan, dan ketika sudah keluar, ketika pemerintahnya ini adalah bentukan dari Amerika, juga akan kacau lagi, kan goyang lagi kan. Yeah. Ada nggak sih yang perlu kita sebagai masyarakat itu siapkan supaya hal ini nggak terjadi? Satu sih yang kemarin aku cuman minta berdoa, istighosah, berdoa banyak-banyak, minta tolong kepada Allah. Karena kan alam semesta ini kan milik Allah ya, kemudian yang menciptakan juga Allah semata. Dan juga, tapi aku nggak bisa ngomong juga, karena memang dalam Al-Quran itu sudah jelas ya bahwa kehancuran dunia juga nanti akan dipicu dari manusianya, dan kita tidak bisa mengelak itu, dan memang sudah waktunya. Dan seperti aku lihat juga beberapa di podcast aku yang pertama itu bahwa akan ada turunnya Dajjal palsu, dan tahun ini pun sudah nampak kemunculannya. Bahkan di tahun ini juga
bisa jadi akan menjadi haji yang terakhir bagi umat muslim. Astagfirullahaladzim. Oh iya, Dajjal palsu itu pengertiannya gimana, Ratu? Beberapa hari yang lalu aku melihat ada sesuatu hal yang terjadi di daerah, khususnya sekarang sedang berada di India. Kalau Mas kenal dengan Sai Baba yang dulu dia bisa menghidupkan orang mati, menyembuhkan orang yang sakit, dan dia menyatakan diri dia sebagai Tuhan. Ya. Dan sekarang sudah ada dan muncul, mungkin bisa di searching di sosmed, itu sudah ada di India. Dan dia adalah salah satu juga orang berkulit hitam yang mengaku bahwa dia Mesias. Wow. Dan itu yang aku takutkan. Dan ketika itu sudah datang, berarti akan ada hal besar juga yang akan terjadi. Tentunya ini Allahualam bisawab, mudah-mudahan juga tidak akan terjadi. Tapi aku melihat 5-10 tahun ke depan memang dengan adanya pernyataan bisa jadi di tahun ini adalah tahun terakhir untuk haji, berarti ada sesuatu hal juga. Itu yang aku lihat. Tadi malam di Tanah Mekah itu ada beberapa fenomena yang aku lihat di situ, dan aku melihat sinar terang sekali di sana. Mungkin dalam waktu 1-3 tahun ke depan, paling cepat di tahun ini, dan ketika nanti Perang Dunia Ketiga ini sudah mulai pecah, maka itu juga akan mempercepat suatu fenomena yang memang aku lihat, dan itu juga nanti yang akan menjadi dunia ini apakah masih utuh ataukah tidak. Bahkan aku pernah melihat bahwa di sini akan ada 7 piramid di Indonesia yang itu nanti akan membentuk suatu sinyal teknologi yang tinggi. Itu juga sebagai tapi tidak semua ya, tidak semua wilayah Indonesia nanti akan utuh. Ada beberapa wilayah yang nanti tidak bisa terjangkau dari aku lihat ini adalah macam teknologi protek. Karena bukan hanya dari bangsa manusia atau tentara lagi, bahkan aku melihat di sini akan ada sosok lain mungkin yang dibilang semacam kayak manusia eksperimen, atau yang mungkin kalau dalam Al-Quran disebutnya Ya'juj Ma'juj. Ini tuh sudah dipersiapkan. Ya, saya baru mau masuk ke pertanyaan Ya'juj Ma'juj setelah ini. Oh gitu. Oke. Terkait sebelum saya masuk ke Ya'juj Ma'juj ini, saya mau menyambung tadi Ratu juga menyampaikan kalau tahun ini akan jadi haji yang terakhir, begitu ya, setelah, karena nanti akan timbul peperangan dan sebagainya. Jadi buat teman-teman semuanya, ini berita yang masih sangat hangat ya. Saya yakin juga mungkin teman-teman di rumah sana belum banyak yang tahu update ini. Jadi update-nya adalah dalam waktu 2-3 hari terakhir, Iran mencoba keluar dari embargo dari Amerika. Jadi selama ini, seperti kita ketahui, Amerika itu mengembargo Iran. Eskalasi peperangannya Iran di tahun 80 akan jauh lebih besar di tahun ini kalau benar-benar terjadi. Apa yang dilakukan? Jadi Iran mulai menjual alat perang, roket, nuklir dan sebagainya itu. Kalau sebelumnya dengan cara konvensional dengan pembayaran transfer antar bank, yang gue baca terakhir adalah dengan menggunakan kripto sekarang. Jadi dengan kripto tidak mudah terlacak aliran dananya, dari Amerika juga tidak bisa membekukan proses perbankan ini. Jadi lewat kripto, Iran mulai mau menjual senjata-senjata militer ke berbagai negara. Dan inilah yang diduga akan pecahnya perang di daerah Timur Tengah. Karena salah satu yang diincar adalah orang-orang yang ada di Jazirah Arab itu. Salah satunya adalah Israel yang akan diserang oleh si Iran ini. Informasinya seperti ini juga yang Ratu lihat ya? Ya. Jadi nggak cuma dari wilayah geopolitik di daerah Amerika Latin, terus di daerah Cina dan segala macam, tapi di Timur Tengah juga akan terjadi pergolakan yang sama ya. Lalu juga melihat hal itu ya. Ya. Dimana Iran juga akan turun gelanggang untuk ikut dalam peperangan ini ya. Wow. Dan negara-negara Islam yang mereka tuju.
Dan kita tahu Indonesia adalah negara Islam yang paling terbesar komunitasnya. Oke, tadi menyambung lagi ke omongan Ratu tentang Yajuj dan Majuj. Jadi saya lupa ya detail sejarahnya. Dulu yang mengurung itu apa? Zulkarnain ya? Ya, Zulkarnain. Zulkarnain ya. Tapi sebenarnya fenomena tentang Yajuj dan Majuj ini ada banyak banget yang memperdebatkan sebenarnya Ratu. Ya. Karena jumlahnya mereka itu 1:99 manusia kan? Betul. Satu manusia 999 gitu ya, saya Ya. lupa. Ya, artinya jumlahnya mereka jauh 99 kali lipat lebih banyak dibandingkan manusia. Ya. Ada dugaan begini, jangan-jangan sebenarnya bukan Zulkarnain mengurung mereka di satu tempat supaya tidak mengganggu manusia, tapi justru Zulkarnain menutup pintunya dan mengurung manusia supaya nggak diganggu oleh mereka. Betul. Jadi kita hidup di sebuah dunia yang kecil dari dunia yang luas yang sebenarnya kita tidak ketahui, Ya. di mana di luar sana lebih banyak Yajuj Majuj. Kalau pandangannya Ratu soal Yajuj Majuj ini gimana? Kalau tak nyinggung sidik menyangkut kekuatan kuhan, ya. Kuhan itu dukun utai kahin. Jadi ngantes sak mangke ya kados mungkin sampean nate delok teng TV ini peramal-peramal yang wawancara terbuka yang terbukti benar secara internasional kados gempa di Aceh, terus ada angin ribut teng Florida tengah Amerika, itu kan banyak orang peramal yang mimpi terus jumpa peres disaksikan orang nopo banyak, kemudian kejadiannya ya seperti itu mungkin ya kalau mungkin ya ndak harus salah, ndak harus benar ya, ulang lagi ya ndak harus salah, ndak harus nopo benar. Ini rungokno tenan. Kalau nate maca teng Fathul Bari ini penjelasannya seperti ini. Sudah menjadi sunnahnya Allah. Itu kalau kebenaran itu mesti populer. Nggih, kalau kebenaran itu populer. Dan sebagian kepopuleran kebenaran itu diucapkan orang-orang yang tidak benar. Ya kula baleni malih. Dan sebagian kepopulerannya barang-barang tidak benar, barang-barang benar itu diucapkan orang-orang yang tidak benar. Saniki misalnya Nabi Muhammad ape lahir. Niku pertama sing gosipno niku pendeta Rohibu Bukhaira. Kita mulai kecil diajarin ketika Rasulullah umur 12 tahun Abu Thalib badhe teng Syam dicegat teng Syam teng Syria cara saniki dicegat Rohibu Bukhaira. Niku masyhur. Nggih jarene Rohibu Bukhaira iki sapa? Iki anakku jadi. Terus takoki, nah niki sinten? Iki anakku sampai 3 kali. Ketika ada indikasi orang itu nggak percaya, Abu Thalib sesuk marah. Memangnya salahnya apa kalau anak saya? Niku masyhur jadi. Terus jarene pendeta Bukhaira itu semua alamat Nabi itu ada semua, kecuali anak ini anak kamu ya. Itu yang rusak dadi rasido dadi Nabi ya. Karena di Syria itu ada pohon nubuah. Itu khas. Pohon itu akan mereaksi siapa saja yang calon nabi. Jadi kalau nabi itu duduk di situ kok srengenge ning kulon, itu wite niku dadi kok kulon supaya ngiyupi nabi. Nah misalnya srengenge kok lor ya wite dadi ning lor. Pokoke mesti ngiyupi niku. Nek sing nggo kowe ora reaksi ya. Itu khas napa? Khas. Tudzilluhul ghamamah tuti'uhu sahaib. Nah enggak ada cerita burdah nuteng tiba. Makanya terus takok afi ainaihi humrotun istidharon lil alamatil khafiyah. Nah sampai mau coba berjanji itu. Mripate didelok terus ada alamat khas. Itu semuanya ada. Problem pendeta tadi adalah sayangnya caki sitok kok duwe bapak. Mana Abu Thalib sampai jawab 3 kali anaknya itu. Sayangnya kok anak jenengan. Terus akhirnya Abu Thalib tanya, memangnya kalau anak saya kenapa? Anak ini itu calon nabi akhir zaman. Semua alamat ada.
kecuali karena dia punya bapak. Saya kira Bu Abdul cerita, oh ndak itu udah anak saya. Bapaknya mati terus tak rumat, aku itu pamane. Terus pendeta itu sujud, jangan teruskan ke mana? Palestina terus ke Israel nanti dibunuh orang Yahudi. Terus pulang. Jadi Nabi 12 tahun tuh Abu Thalib sudah yakin nak ponakane calon apa? Nabi. Begitu juga orang Yahudi di Medina. Itu sudah menggosipkan nanti ada Nabi akhir zaman. Sampai orang Ansar dengar kemudian mencari-cari orang itu siapa. Akhirnya orang Ansar ketemu Kanjeng. Itu orang tidak benar semua itu Bukhairah sama Yahudi. Tapi ciri utama kebenaran tuh orang tidak benar pun akan ngomong kebenaran. Ya sudah seperti itu sunnatullah, sama harus ngakui. Kata Fir'aun itu ngerti nak Musa hebat gara-gara dikandani. Dia ngipi ada api yang membakar kerajaannya. Lalu sing nakwil ya bener. Api itu saking pundi. Pokoknya kok kampungnya Bani Israel. Terus jari tukang-tukang sondrone diramal. Oh nanti itu ada bayi lanang songko Israel, Bani Israel maksudnya, sing bakal menghancurkan kerajaan jenengan. Wes akhirnya di kebijakan setiap bayi lelaki dibunuh. Dan kejadiannya benar-benar seperti itu. Akhirnya yang menghancurkan Fir'aun adalah bayi saking Bani Israel. Begitu seterusnya. Masih banyak lagi cerita-cerita seperti itu. Mulai misalnya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf niku rajane ngipi. Ngipi ini aslinya ya lucu. Cara buat tebak ya jadi nomor. Ngipi cara sampean tebak pitu kan pitu wah berarti ndas. Pitu nah berarti buntut wae repot. Ngipine rajane mau ini arosab abaqaratin simani yakuluhun nasabun ijafun wasab asumbulatin khudriu wa ukhra yabisat. Aku iku ngipi roh sapi lemu pitu dipangan sapi kuru itu. Lan roh tanduran pitu lemu, tanduran pitu kuru. Wis ngono tok. Lah tukang-tukang ngipi ora iso jawab ya mau qalu adghasu ahlam. Apa nu kembange turu wis gloyor ngene. Tapi oleh Nabi Musa ketika itu pentakbir mimpi itu diakui. Nabi Musa nakwil ya sederhana. Akan ada masa panen 7 tahun dan akan habis oleh masa paceklik 7 tahun. Ternyata raja membenarkan takwilan itu karena raja punya standar untuk membenarkan. Andai kan zaman itu tidak ada standar membenarkan, paling raja pun bilang, wah ngomong, jelas. Tapi raja apa? Membenarkan karena zaman itu mimpi itu ya seperti itu. Makanya sampai aja geman nak willy apa berlebihan anti mimpi. Ya, gue nak istikharah kok kita terlalu ekstrim ya percaya sidik-sidik. Monggo di konco niku melarat badhe nglamar tiyang sugih keluargane setuju kabeh. Mimpi roh puting beliung calon mertuane. Kondo kula. Wah, iku ngentekno donya iku. Langsung dibatal. Nggih Gus kula batal lho. Lah piye ditakwil piye sedurunge ra tau ngipi ngono. Sing wedok niku keluargane sugih, sing lanang melarat kanca kula. Wis mantep untuk cah iku. Ana kiye ning ngongkon istikharah, jebule ngipi roh napa angin puting beliung tak kok kula takwilane napa ki. Donyane jenengan tak dilereni. Terus cah iku akhirnya rabi wong liya, ya ngono tenan terus wis repot. Enggak bisa kamu karena menurut syariat sekarang mimpi enggak dibenarkan, dukun enggak dibenarkan. Kemudian Anda sama sekali tidak percaya, enggak boleh. Tidak wajib membenarkan, tapi jangan bilang tidak percaya karena pasti masih ada sisa-sisa ilmu kebenaran di masa lalu. Dan kira kaget neng TV kan itu jumpa pers ada tanggalnya itu sebelum peristiwa aja, sebelum angin di Florida dan kemudian terjadi persis. Tidak karena ilmu loh, bukan karena ilmu sains, enggak. Paham ya? Terus itu masalah-masalah sing jari Fathul Bari. Kamu jangan menyoal alamat nubuwah ketika yang mengatakan adalah rohibu
Bukhairah atau mimpinya raja-raja Romawi bahwa mimpi ada raja yang berkhitan. Kemudian Hiroklu nyari yang khitan itu siapa? Ternyata orang Arab. Berarti Nabi akhir zaman itu orang Arab. Dan itu yang ngomong Heraklius, orang Romawi. Tapi ya terbukti ada gunjingan Nabi ya karena omongannya orang-orang nopo? Orang-orang nopo? Romawi. Sama harus percaya itu. Jadi praktek-praktek tradisional seperti ini, praktek-praktek manual ini sekarang masih ada diyakini orang. Melalui ramalan-ramalan, kelihatannya Anda ini sial ini. Kalau dilihat dari tanggal lahir Anda sialannya banyak. Maka sialannya mesti dibuang ini. Sial ini. Kalau kita ketemu sama orang yang ngomong begitu ke kita, nggak usah pakai ayat Quran, nggak usah pakai hadis Nabi, nggak usah pakai kata Imam Syafi'i, kata Imam Hanafi, kata Imam Maliki, kata Imam Hambali, nggak usah. Terus pas ngomong dia sama kita, dia bilang, kalau dilihat-lihat ya dari tanggal lahir kamu ini sial ini, banyak membawa sial ini. Langsung tempeleng mukanya, lepak. Habis itu dia kan marah, habis itu marah dia. Kenapa kau tempeleng? Tanya. Kenapa kau tak tahu masa depanmu? Kau bisa meramal masa depanku kan? Kau bilang aku sial kan? Iya. Kenapa kau tak tahu aku akan menempeleng mukamu? Sedang nasib kau aja kau tak tahu. Bagaimana pula kau mau meramal nasib aku? Kasar dia, kasar kita. Jahil dia, balas juga dengan jahil. Jangan pakai ayat. Rasulullah mengajak, tak mempan, pak mukanya. Saya karena belum pernah aja jumpa orang meramal saya. Kalau diramalnya saya, kalau dibilangnya, kalau saya lihat-lihat ini Ustadz, kayaknya Ustadz banyak sialnya nih. 2 kali saya katakan, pak sekali. Kenapa kau tak tahu bahwa aku akan menempeleng kau? Hah? Jadi jangan mau dimasukkan orang ke dalam kotak. Dia sudah punya kotak ini kotak. Dimasukkannya kita bulat-bulat ke dalam kotak ini. Dihipnotisnya kita entah apalah kata dia. Jangan mau dimasukkan ke dalam kotak. Masukkan pula dia balik ke dalam kotak kita. Memang dia aja yang punya kotak. Kita pun punya kotak juga. Aku pun punya kotak. Kau pun bisa juga aku masukkan dalam kotakku. Bukan kau aja yang punya kotak. Itulah pentingnya kita berilmu, punya keyakinan, punya kepercayaan diri bahwa dalam Islam tidak ada yang namanya sial. Lalu kemudian setelah kita pahami ini, sial karena pohon kayu, jangan ditanam pohon kayu ini, nanti akan mendatangkan sial. Sial karena burung, jangan pergi kalau burung terbang ke sini, kalau terdengar suara burung, sial. Sial karena hari, jangan begini, ini hari sial. Sial karena bulan, jangan melakukan ini di bulan ini sial. Maka ketika Islam datang, dihilangkan ini semua. Tapi ada beberapa hadis, digabungkan beberapa hadis, lalu kalaupun sial, kalaupun ada sial itu, kata Nabi SAW, sial itu pada 3. Yang pertama al-mar'atu, perempuan. Yang kedua wadabbatu, hewan tunggangan. Yang ketiga al-manzilu, rumah. Loh, tadi katanya nggak ada sial, ini kok mah ada sial 3? Pahami dengan baik. Yang pertama al-mar'atu, perempuan yang sial. Maksud perempuan sial di situ adalah karena perbuatannya. Dia berselingkuh, dia minum khamar, dia pakai narkoba. Jadi sialnya itu karena perbuatannya. Kalau dia bertaubat, at-taibu minadz-dzambi kama la dzambalah. Orang yang bertaubat sama seperti orang yang tidak berdosa. Memang dia dulu jahat, Pak Ustadz nakal, sekarang sudah tobat, sudah hijrah, berarti dia tidak sial. Yang kedua hewan tunggangan. Waktu itu mereka kan naik kuda.
Dari 1000 kuda, ada satu yang kuda ini, kalau kita kuda liar, kalau kita naik jatuh kita. Itu jangan diperturutkan terus. Cari kuda yang kira-kira agak jinak, agak mudah diatur. Karena kalau diperturutkan juga, itu asyukmu. Memang dia susah dipotong aja. Kambing pun juga begitu, ada satu kambing yang nakal. Ayam pun kadang ada juga model begitu. Diusir, dihalau, masuk juga ke rumah. Ayam begini ini dipotong. Kemudian al-manzil. Kok bisa rumah itu katanya sial? Maksudnya rumah itu mungkin pada letak cahaya mataharinya. Bukan ada hubungan cahaya matahari dengan rezeki, bukan itu maksudnya. Ketika rumah ini menghadap cahaya matahari terbit pagi, betul waktu pagi itu panasnya sehat, tapi waktu siang panas terik, sehingga di dalam rumah itu mereka tinggal di gurun pasir, tidak ada kipas angin, tak ada AC, panas. Maka mestinya membuat rumah itu depannya ke utara, lalu kemudian belakangnya ke selatan, atau depannya ke selatan, belakangnya ke utara, bukan menghadap ke timur atau ke barat, karena itu akan melawan cahaya matahari. Nah, itu yang dimaksud. Jadi tidak ada unsur magis, tidak ada unsur gaib-gaib, karena kita sudah mengembalikan semuanya pada kuasa Allah. La tataharraku dzarratu illa biiznillah. Tidak ada sesuatu pun yang bergerak di atas muka bumi ini kecuali atas kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah berkehendak, maka segala yang kau katakan tadi sial ini hilang semuanya atas kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkat surat Al-Fatihah, berkat zikir-zikir, berkat surat berkat sedekah. Nah, ini jangan merasa ada unsur lain, i'tiqadu, suatu keyakinan, wusulil makruhi, ada sesuatu yang makruh, yang tidak disukai, yang tidak disenangi, ilaika, terjadi pada dirimu, bisa babin yattasilu bika, disebabkan oleh suatu sebab yang berkaitan denganmu. Nah, inilah tadi terkait dengan burung, pokok kayu, dengan nama, dengan bulan lahir, dengan tahun lahir, dengan astrologi, perbintangan, astronomi. Astrologi baik, ilmu falak, tak masalah. Yang masalah ini adalah astronomi baik, tak salah. Yang salah ini astrologi, perbintangan. Kalau bintang Anda ini, hari ini Anda sial, maka disebut dia dengan syirik. Syirik artinya syirik, la syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan dia meyakini ada selain Allah. Kita umat Islam mengatakan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sudah kita bahas secara mendalam tentang asyukmu ini, tentang sial. Jadi jangan lagi berkata, ini kayaknya aku sial nih gara-gara kemarin nabrak kucing ini. Habis nabrak kucing itu memang sial terus ini. Apa pula hubungan kucing sama takdir? Berarti bertambahlah Tuhan kau kucing. Samalah sama orang Mesir zaman jahiliyah, ada Tuhannya kucing. Coba tengok di dinding-dinding piramid Mesir, ada gambar kucing. Film Mumi pun ada, mereka mengkeramatkan kucing. Dalam Islam semuanya makhluk, masih Allah selain Allah itu adalah makhluk, tidak memberikan efek. Maka kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka matangkan sifat 20 wujud, qidam, baqa, mukhalafatu lil hawadisi, qiyamuhu bi nafsihi, wahdaniyah, qudrat, iradat, ilmun, hayat, sama, basar, kalam. Nah, ini tentang sial. Nah, setelah jelas tidak ada yang namanya sial dan sialan dalam Islam, lalu bagaimana kalau terjadi pada diri kita setelah bekerja di suatu tempat tidak nyaman, setelah pindah di suatu rumah
Apakah tempat kerja itu sial, atau rumah itu sial, atau kalau dia menikah suaminya itu sial, atau istrinya itu sial, maka itu tidak ada. Semuanya baik dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau terjadi sesuatu yang tidak menyenangkan pada diri kita, apa itu namanya? Yang pertama, la yusibul mu'min min nasabin wala wasabin wala saqamin wala syaukin yashtaquha. Saya jalan dengan Bang Alvin. Saya Bang Alvin, Putra, Ilham, Wira. Tiba-tiba kaki saya tertusuk duri. Tertusuk duri. Apakah saya perlu mencari-cari? Wah, kalau gitu aku nih sial nih kayaknya nih. Perlu ganti nama ini. Perlu pindah rumah ini. Perlu potong kambing hitam ini untuk mengusir sial. Maka yang pertama, kaffarallahu anhu biha sayyi'atuh. Berarti Allah menghapuskan dosa saya. Coba lihat bagaimana Islam membangkitkan semangat orang. Yang sebelumnya orang menganggap dirinya sial, rumahnya sial, tanggal lahirnya sial, dirinya pembawa sial, sehingga memberikan efek negatif pada dirinya. Maka Islam datang, tidak ada itu yang namanya sial. Hari lahirmu baik, bulan lahirmu baik, namamu baik, rumahmu baik, tempat tinggalmu baik, bapakmu baik, ibumu baik. Karena kau adalah makhluk yang diciptakan Allah. Kalaupun terjadi sesuatu yang tak menyenangkan hatimu, Allah menghapuskan dosa-dosa. Jadi yang bangkit adalah aura positif. Enggak ada lalu kemudian menyalahkan diri sendiri, lalu kemudian bawaannya murung, lama-lama stres, anxiety, depresi, mengaku konsultasi sama psikiater, dikena penyakit ini, bipolar, hantu belau, segala macam. Maka dalam Islam itu simpel saja, bahwa tidak ada namanya sial. Kau adalah makhluk yang sudah khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kau adalah makhluk yang mulia. Karramna bani adama ala katsirin minal khalqi. Engkau adalah orang yang baik. Engkau lebih mulia daripada malaikat kalau engkau beriman kepada Allah, menjaga matamu, menjaga telingamu, menjaga hatimu, menjaga pikiranmu. Hilangkan semua yang namanya negatif, berpikir positif. Berarti Allah menghapuskan dosa saya. Alhamdulillah, Allah menghapuskan dosa saya. Kau aku tengok sakit-sakitan, nampaknya sial kau ini. Pertama, rumah kau sial, kucing yang kau pelihara sial, tanggal lahirmu sial, bulan lahirmu sial, lakimu sial, binimu sial. Itu anak kau yang lahir terakhir itu tuh agak bawa sial itu. Negatif semua. Melihat anak, melihat istri, melihat rumah, melihat sial semua. Tapi begitu Islam datang, nggak ada tuh yang namanya sial-sialan. Semuanya baik. Kalaupun kau sakit, Allah ingin menghapuskan dosa-dosamu. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, ketika hidup merasa sial, kenapa apes terus ya? Kenapa begini terus ya? Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mau kasih pahala. Mau kasih pahala. Pahala itu kan dengan sholat duha Pak Ustadz, sholat tahajud Pak Ustadz, zikir, baca Quran. Betul, itu pahala. Tapi itu namanya pahala badan. Tegak, ruku, i'tidal, sujud. Itu namanya pahala badan. Pahala itu kan baca Quran Pak Ustadz. Itu namanya pahala lisan. Bismillahirrahmanirrahim. Pahala lisan. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. Itu namanya pahala lisan. Yang namanya pahala itu kan Pak Ustadz, bangun masjid, bangun pondok pesantren, bangun kelas, bangun asrama. Itu namanya pahala harta. Terus kalau kita jalan kaki tertusuk, tiba-tiba melayang batu dari atas kepala kita kena, tiba-tiba kita sakit, pahala apa?
pahala sabar. Itulah dia pahala sabar. Jadi kalau gitu dapat pahala itu melalui apa saja? Melalui 4. Pertama melalui badan, sholat, tawaf, sa'i, jihad, itu pahala badan. Yang kedua pahala lisan, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, pahala lisan. Yang ketiga pahala harta, zakat, wakaf, infak, sedekah, wasiat, hibah, sedekah. Ini pahala harta. Yang keempat namanya pahala hati. Sabar, qanaah, merasa cukup, enggak ngelawan. Inilah pahala hati. Mungkin Allah sudah menguji. Ini orang kalau kusuruh tahajud malam, bagus. Qobliyah, ba'diyah, oke. Oke, sudah. Lisannya baca surat Al-Kahfi malam Jumat, baca Al-Muluk mau tidur, baca Yasin, zikirnya banyak, ratib Al-Haddad, ratib Al-Attas, Hizib Nawawi, Hizib Bahar, banyak. Hartanya juga rajin sedekah, tapi ada satu yang belum. Ada satu kontennya yang masih kosong. Apa dia? Amal hati. Maka aku uji. Jadi ketika kita mengalami sesuatu, kita tidak langsung mengatakan, oh diri saya sial ini, suami saya sial ini, anak saya yang terakhir ini sial ini, kawan saya yang ini sejak berteman dengan ini sial. Enggak, kita tidak menyalahkan orang. Kita menarik ke diri kita, berarti amalku masih kurang. Ada satu amal yang aku belum. Amal apa namanya? Amal hati. Yang ketiga, adalah Allah mau mengangkat kita ke derajat level makom tertinggi. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai orang yang jiwanya sudah mutmainnah, tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah engkau kepada Allah radiyah. Inilah maqam yang tinggi, radiyatan mardiyah. Radiyah ridho, mardiyah diridhoi. Lebih dulu diridhoi atau ridho? Lihat bunyi ayatnya. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kamu dulu ridho, baru Allah menjadikan kamu ridho. Berusaha untuk ridho, berarti kita sedang naik level. Coba lihat sebelum hijrah dengan setelah hijrah. Coba perhatikan sebelum Islam dengan setelah Islam. Sebelum Islam merasa diri sialan, anak paling sialan, suami sialan, tanggal lahir sialan, tahun lahir sialan, keluarga sialan, generasi sialan, menyalahkan orang lain, menyalahkan diri. Tapi begitu Islam datang, ujiannya tetap datang, tapi dia mengatakan, mungkin Allah mau jadikan saya ridho, maka saya mesti ridho duluan. Saya ridho duluan, saya bayar dulu DP-nya, baru nanti Allah ridho. Jadi Islam ini memberikan aura positif, membangkitkan semangat. Orang bayangkan kalau tidak datang Islam zaman jahiliyah dulu, bangun pagi menggantungkan nasib pada burung, menggantungkan nasib pada pohon kayu, menggantungkan nasib pada arah terbang, menggantungkan nasib pada suara burung, menggantungkan nasib pada orang. Setelah Islam datang, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kuat, jiwanya itu kuat. Orang kalau jiwanya lemah, dia akan bergantung walaupun kepada rumput lapuk. Orang kalau sudah hanyut di sungai,
Dia akan menarik semua rumput yang lapuk pun dia tarik juga. Orang kalau tidak berpegang kepada Allah, dia akan berpegang kepada selain Allah. Nampak ada kambing yang aneh kakinya 3 disembah. Nampak ada anjing kepalanya bercabang disembah. Nampak ada pohon kayu agak aneh dikit disembah. Nampak orang agak aneh dikit dari penampilannya, dari ngomongnya disembah. Kenapa? Kenapa ada ketertarikan untuk menyembah makhluk? Karena tidak mengagungkan Allah. Maka setelah Islam datang, la ilaha illallah. Tidak ada satupun yang layak untuk disembah kecuali Allah. Kayu, batu, lembu, hantu, kuku, tidak ada satupun yang layak disembah. Mentauhidkan, memurnikan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah wajjahtu wajhiya alladhi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ana minal musyrikin. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Mau berangkat bisnis, kerja, mau agreement, tanda tangan, tak lagi percaya kepada bunyi cicak, bunyi tokek, bunyi burung. Bismillahi tawakkaltu ala Allah wa atasamtu billah la haula wa la quwata illa billah. Ya alhamdulillah. Aku 2 tahun iki sing pengen niki masih wis ora sepira ya aku tak ke poso ya iso. Nyondok nggak tambah jajan ya? Berkah barakallahan. Poso mai. Nyono Mbak Mi, sisa ketekno sampan pisan. Asline apa tak anak-anak yatim. Nah, lah padha wae sampean yo gak mampu kena dienggo buka. Matur suwun. Aku maune ya anak yatim. Malah biyen aku ceritane yungku umur 6 tahun, pakku umur 2 tahun aku ditinggal. Aku tapi Maksudnya sampean kan yo rondo-rane sing golekno, gak iso mergawe yo ngono. Yo kan berguna dienggo sahur, dienggo buka yo an. matur suwun apa pendengarane doane piye to? Tabarakallah, masyaallah. Dadine amalmu ku tak ucapno balik nang awakmu luwih barokah luwih amin. Amin. Berkah barokah. Sampeyan diijoli mbek Gusti Allah, yakin diijoli Allah mbok tekon dalane luwih akeh luwih barokah men. Amin. Amin. Nek kene kadekmu kok anu awet gak kudu mulai. Pancene aku jirene anu nek aku kan wis tuwek iki lho, dadine nek ngekeki wejangan kaya ngandani omongan kuwi nang ati iso ayem. Soale kan anu maknane iki ngandani apik kan. Mbak Win kuwi lho dekane di loro-loro ya tak kei amalan macakno doa kuwi aku. Macakno doa kuwi. Yo disirik wong kuwi. Disirik wong. Yo. Nyono Mbak Mi, sisa ketekno sampan pisan. Asline apa tak anak-anak yatim. Nah, lah padha wae sampean yo gak mampu kena dienggo buka. Matur suwun. Aku maune ya anak yatim. Malah biyen aku ceritane yungku umur 6 tahun, pakku umur 2 tahun aku ditinggal. Aku tapi Maksudnya sampean kan yo rondo-rane sing golekno, gak iso mergawe yo ngono. Yo kan berguna dienggo sahur, dienggo buka yo an. matur suwun apa pendengarane doane piye to? Tabarakallah, masyaallah. Dadine amalmu ku tak ucapno balik nang awakmu luwih barokah luwih amin. Amin. Berkah barokah. Sampeyan diijoli mbek Gusti Allah, yakin diijoli Allah mbok tekon dalane luwih akeh luwih barokah men. Amin. Amin.
Nek kene kadekmu kok anu awet gak kudu mulai. Pancene aku jirine anu nek aku kan wis tuwek iki lho, dadine nek ngekeki wejangan kaya ngandani omongan kuwi neng ati iso ayem. Soale kan anu maknane iki ngandani apik kan. Mbak Win kuwi lho dekane di loro-loro ya tak kei amalan wacana doa kuwi aku. Wacana doa kuwi yo disirik wong kuwi. Disirik wong. Ya.
Woi, dapat duit dari mana lo? Ngepet ya? Sembarangan. Ini hasil lembur nonton drama. Seriusan? Ajarin dong. Download ini sekarang, nonton doang dibayar cash. Nonton satu series pendek, saldo dana langsung nambah Rp50.000. Nonton 2 series, dapat Rp100.000. Nonton 10 series, Rp500.000 langsung. Lagi butuh uang cepat, gue saranin lo coba aplikasi series pendek ini. Coba dulu, pas download, cek voice. Woi, dapat duit dari mana lo? Ngepet ya? Sembarangan. Ini hasil lembur nonton drama. Seriusan? Ajarin dong. Download ini sekarang, nonton doang dibayar cash. Nonton satu series pendek, saldo dana langsung nambah Rp50.000. Nonton 2 series, dapat Rp100.000. Nonton 10 series, Rp500.000 langsung. Lagi butuh uang cepat, gue saranin lo coba aplikasi series pendek ini. Coba dulu, pas download, cek voice.
معطلة وقصر مشيد أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده فإن يومئذ عند ربك كألف سنة مما تعدون وكأي من قرية أمضيت لها وهي ظالمة ثم أهلكها وإلي المصير قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته وهو عليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي سقاط بعيد وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتؤمن له قلوبهم وإنه لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو تأتيهم عذاب يوم أليم الملك يومئذ لا يكفر بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لغفور رحيم ليدخلنهم مدخلا مبرورا وإن الله عليم حليم ذلك ومن آمن بمثل ما أوتي به ثم هو عليه لينصرنه الله إن الله غفور ذلك بأنهم لا يولدون الليل في النهار ويولدون النهار في الليل وأنه سميع بصير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله الحي القدير ألم تر أن الله نزل من السماء فتسبح الأرض مدورا إن الله لطيف خبير له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله هو الغني الحميد ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء تقع على الأرض إلا بإذنه إنه بالناس لرؤوف رحيم وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور لكل أمة جعلنا منسكا فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك على هدى مستقيم وإن جادلوك فقل الله بما تعملون الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون ألم تعلم أنه يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير ويعبدون من دون ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا الكفر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعد الله
فأرسلنا فيها رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة أترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يقول مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا خاسرون ألا إنكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون عليها كلمات توعدون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين قال رب انصرني بما كذبون قل أما ولله يسبقون نادمين فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم جثا فبعدا للقوم الظالمين ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين ما تسبق من أمة أجلها وما يستعجلون ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون ثم أرسلنا موسى وهارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا آمنوا لي بشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون وجعلنا مريم وأمه آية وأويناهما إلى ربنا
حتى أيحسبون أنما نمدهم من مال وبنين نسارعهم في الخيرات ولا يشعرون إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون Ingin menonton tanpa gangguan? Fun Drama. Tanpa iklan, tanpa biaya. 800 drama pendek pilihan. Nikmati kapan saja, di mana saja. Yeah.
Woi, dapat duit dari mana lo? Ngepet ya? Sembarangan. Ini hasil lembur nonton drama. Seriusan? Ajarin dong. Download ini sekarang, nonton doang dibayar cash. Nonton satu series pendek, saldo dana langsung nambah Rp50.000. Nonton 2 series, dapat Rp100.000. Nonton 10 series, Rp500.000 langsung. Lagi butuh uang cepat? Gue saranin lo coba aplikasi series pendek ini. Coba dulu, pas download, cek bos.